Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novita Sari, biasa dipanggil Ibu Novi. Saya di SMP Negeri 21 sebagai pengurus UKS. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu PHBS adalah upaya untuk memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Itu berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan PHBS. Tujuan PHBS di sekolah yaitu yang pertama, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk ber-PHBS. Yang ketiga, yaitu memandirikan setiap siswa, guru, serta masyarakat di lingkungan sekolah agar ber-PHBS. Sekarang manfaatnya. Apa sih manfaat dari PHBS di sekolah? Yaitu yang pertama bagi siswa terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan agar tidak mudah sakit. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas belajar. Yang terakhir yaitu agar menurunkan angka absensi karena sakit. Sekarang manfaat bagi warga sekolah, yaitu yang pertama, meningkatkan semangat belajar siswa, berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan. Yang kedua, menurunkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Yang ketiga, meningkatkan citra sekolah yang positif. Sekarang indikator PHBS di sekolah. Indikatornya ada banyak. Satu-satu saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu memelihara rambut agar bersih dan rapi. Bagaimana caranya? Yaitu mencuci rambut secara teratur dan menyisirnya sehingga terlihat rapi. Rambut yang bersih ditandai bagaimana? Yaitu rambut yang tidak kusam, tidak berbau, dan tidak berkutu. Yang kedua, memakai pakaian bersih dan rapi. Memakai pakaian atau baju yang tidak ada kotorannya, tidak berbau, dan rapi. Pakaian yang bersih dan rapi diperoleh dengan mencuci baju setelah dipakai dan dirapikan dengan disetrika. Yang ketiga, yaitu memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih, yaitu dengan cara memotong kuku sebatas ujung jari tangan secara teratur, kemudian dibersihkan sehingga tidak hitam atau kotor. Yang keempat, memakai sepatu bersih dan rapi, yaitu pakailah sepatu yang tidak ada kotorannya menempel pada sepatu. Kemudian rapi. Bagaimana rapi? Rapinya kalau misalnya sepatunya bertali harus ditali. Kemudian yang kelima, berolahraga yang teratur. Berolahraga teratur itu minimal 2 kali seminggu, yaitu agar dapat memelihara kesehatan fisik dan mental serta dapat meningkatkan kebugaran tubuh,
agar tetap sehat dan tidak mudah sakit. Yang keenam, yaitu tidak merokok di lingkungan sekolah, yaitu anak sekolah, guru, atau masyarakat sekolah tidak merokok di lingkungan sekolah. Mengapa? Karena merokok itu dapat berbahaya bagi kesehatan, baik itu perokoknya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena di dalam satu batang rokok yang diisap akan dikeluarkan 400 bahan kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan CO. Yang ketujuh, yaitu tidak menggunakan nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa adalah narkotika psikotropika zat aditif, yaitu anak sekolah, guru, atau masyarakat sekolah jangan sekali-kali menggunakan yang namanya nafsa. Mengapa? Karena dapat berbahaya untuk kesehatan fisik maupun psikis pemakainya. Yang kedelapan, yaitu memberantas jentik nyamuk. Upaya untuk memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah dibuktikan dengan tidak ditemukan jentik nyamuk di mana, yaitu penampungan air, bak mandi, gentong air, vas bunga, pot bunga, dan barang-barang bekas atau tempat yang biasa menampung air di lingkungan sekolah. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk memberantas jentik nyamuk di sekolah, yaitu yang pertama, menguras dan menutup tempat-tempat penampungan air. Yang kedua, mengubur barang-barang bekas. Yang ketiga, menghindari gigitan nyamuk. Lingkungan yang bebas dengan jentik nyamuk diharapkan dapat mencegah beberapa penyakit akibat gigitan nyamuk, yaitu demam berdarah, chikungunya, malaria, dan kaki gajah. Yang kesembilan, yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Menggunakan jamban yang bersih, yaitu tidak membuang air kecil atau buang air besarnya harus di tempat yang sudah ditentukan, yaitu jamban. Nah, agar apa? Agar tetap lingkungan sekolah itu bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang ke-10, menggunakan air bersih. Anak sekolah, guru, dan masyarakat sekolah, gunakanlah air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekolah karena sudah disediakan. Yang ke-11, yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir serta memakai sabun. Biasakanlah selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air besar atau buang air kecil, sesudah beraktivitas, dan setiap kali tangan kotor dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir, agar tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman serta dapat mencegah terjadinya penularan penyakit seperti diare, disentri, kolera, tipes, cacingan, penyakit kulit, ispa, flu burung, dan COVID-19. 12. Membuang sampah ke tempat sampah yang sudah terpilah. Anak sekolah, guru, masyarakat sekolah membuang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Sekolah sudah memfasilitasi atau sudah menyediakan tempat-tempat sampah yang terpisah, yaitu sampah organik, non-organik, dan sampah bahan berbahaya. 13. Mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Sebaiknya anak sekolah atau guru atau masyarakat sekolah konsumsilah jajanan sehat dari kantin atau warung sekolah, atau lebih baik lagi yaitu membawa bekal makanan yang dibawa dari rumah. 14. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan.
Siswa akan ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya setiap bulan agar diketahui tingkat pertumbuhannya. Nah, itulah penjelasan saya tentang PHBS. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan di sini yaitu dokumentasi apa saja yang sudah dilakukan di SMP Negeri 21 Samarinda. Yang pertama, ini adalah dokumentasi sosialisasi dari BNN. Sasarannya siswa kelas 9. Kemudian ini adalah kegiatan mengukur tinggi badan yang dilakukan oleh anggota PMR, Puskesmas, dan pengurus UKS, yaitu sasarannya siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Ini biasanya dilakukan setiap per semester, awal semester. Sama, ini adalah kegiatan mengukur berat badan yang dilakukan oleh tim PMR, pengurus UKS, dan didampingi oleh tim Puskesmas. Ini sasarannya untuk siswa kelas 7, 8, dan 9. Ini adalah kegiatan PHBS juga yang ada di lingkungan SMP Negeri 21 Samarinda, yaitu senam sehat yang dilakukan setiap hari Jumat pagi. Ini dilakukan oleh seluruh warga SMP Negeri 21. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan jentik berkala atau namanya Jumantik yang dilakukan oleh anggota PMR. Ini biasanya dilakukan sebulan 2 kali agar tahu perkembangan penampungan air yang ada di lingkungan SMP Negeri 21 Samarinda, ada jentik atau tidak ada. Kemudian pemeriksaan kantin, apa saja yang dijual di situ, yang dijual yang boleh, yang tidak boleh, ya. Itu dilakukan pemeriksaannya oleh tim PMR. Pembuangan sampah, ini pemeriksaan juga dilakukan oleh tim PMR di setiap kelas-kelas. Apa benar sudah seluruh siswa di SMP Negeri 21 ini membuang sampah pada tempatnya? Demikianlah penjelasan saya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat buat kalian. Dan ingat, kalian harus tetap menjaga perilaku bersih agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.